Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Biologi kelas 12 bersama saya Ana Novia Fitri. Pertemuan kali ini kita akan belajar bab pembelahan sel mengenai siklus sel. Yuk simak pemaparan berikut. Siklus sel merupakan peristiwa pertumbuhan sel menurut tahapan tertentu, dan setelah melalui semua tahapan akan kembali kepada tahapan semula. Perhatikan gambar berikut. Siklus sel terdiri dari periode pertumbuhan yang disebut interfase dan fase mitosis atau M. Faktanya, interfase merupakan fase terpanjang karena terdiri dari 3 subfase, yaitu pertama, G1. G1 itu artinya gap pertama atau first gap. Kedua, S atau sintesis DNA. Dan yang ketiga, G2 atau second gap. Nah, sedangkan fase mitosis hanyalah salah satu bagian dari siklus sel yang mencakup mitosis dan sitokinesis. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai interfase. Interfase sering disebut tahap istirahat. Hal tersebut tidak tepat, karena dalam tahap ini sel dalam keadaan aktif melakukan metabolisme, termasuk mempersiapkan diri sebelum pembelahan, sehingga lebih tepatnya interfase disebut dengan persiapan pembelahan. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam setiap fase siklus sel? Nah, kalian perhatikan kembali gambar siklus sel tersebut. Pada fase M atau mitosis membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian pada fase S atau sintesis, waktu yang dibutuhkan sekitar 10-12 jam. Selanjutnya, sisa waktu akan sesuai antara first gap dan second gap. Pada fase first gap biasanya membutuhkan waktu 4-6 jam. Sedangkan fase second gap, waktu yang dibutuhkan sekitar 5-6 jam. Oke, berikutnya kalian harus tahu apa saja kegiatan sel saat interfase. Tentunya akan kita bahas satu persatu. Pertama, fase G1. Pada fase ini, sel yang baru terbentuk mengalami pertumbuhan tahap pertama. Kemudian, organel-organel yang ada di dalam sel memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. Yang kedua, fase S atau sintesis. Pada fase ini, sel melakukan sintesis materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan yang akan diwariskan kepada sel anak, yaitu DNA. DNA dalam inti sel mengalami replikasi atau duplikasi DNA. Jadi, fase sintesis menghasilkan 2 salinan DNA. Kemudian, yang ketiga, fase G2. Pada fase ini, replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan mitosis. Sekarang perhatikan gambar second gap atau interfase akhir berikut. Ini adalah membran plasma. Pada fase tersebut, inti sel memiliki 1 atau lebih nukleolus. Selain itu, nukleus telah terbentuk dengan jelas dan terbungkus membran inti atau selubung nukleus. Di luar inti, terdapat 2 sentrosom yang terbentuk oleh replikasi sentrosom pada tahap sebelumnya. Nah, sentrosom berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil yang berfungsi untuk menentukan orientasi pembelahan sel. Walaupun kromosom telah diduplikasi pada fase sintesis, namun pada fase second gap,
Kromosom belum dapat dibedakan secara individual karena masih berupa benang-benang kromatin halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai siklus sel, tugasnya silakan gambarkan siklus sel tersebut dan jelaskan secara ringkas sesuai pemahaman kalian dari pemaparan materi yang telah disampaikan. Oke, materi selanjutnya mengenai tahapan mitosis. Silakan kalian simak di video berikutnya. Jadi, demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.